Aku pernah berpikir bahwa cinta itu hanya milik orang-orang yang berani hidup dalam cahaya. Sampai hari itu datang, hari ketika aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta pada seorang pria yang seharusnya menjadi musuhku. Hari ketika aku melihat dia tersenyum di tengah keramaian Monas, dan dunia seolah berhenti berputar. Hari ketika aku tahu, cinta ini akan menghancurkan segalanya yang aku bangun selama bertahun-tahun. Namaku Aditya, biasa dipanggil Adit. Aku lahir dan besar di Jakarta, anak tunggal dari keluarga Muslim yang taat di kawasan Menteng. Ayahku seorang pengusaha sukses, ibuku guru ngaji di masjid dekat rumah. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa hidup harus lurus, bahwa pria harus menikah dengan wanita, membangun keluarga, dan menjaga nama baik. Aku patuh. Aku selalu patuh. Sampai aku bertemu dengan Rama. Rama adalah anak dari saingan bisnis ayahku. Keluarga kami seperti dua kutub yang saling tolak. Ayahku menganggap ayah Rama sebagai orang yang licik, dan sebaliknya. Kami tumbuh dengan cerita-cerita tentang bagaimana keluarga mereka pernah mencoba merusak perusahaan kami. Tapi Rama berbeda. Dia tenang, pintar, dan punya senyum yang bisa melelehkan es di hati siapa saja. Kami bertemu pertama kali di sebuah acara amal di Hotel Mulia. Aku ingat betul, dia mengenakan kemeja putih sederhana, tapi entah kenapa mata kami bertemu, dan sejak saat itu aku tak bisa melupakannya. Kami mulai bertemu secara diam-diam, di kai-kai kecil di Kemang, di taman-taman sepi di sekitar Danau Situ Gintung, atau bahkan di mobilnya yang diparkir di pinggir jalan gelap. Setiap pertemuan terasa seperti pencurian. Kami tahu ini salah. Di Indonesia, cinta seperti ini bukan hanya tabu, ia adalah dosa besar di mata masyarakat. Tapi kami tak bisa berhenti. Setiap kali dia memegang tanganku, aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Suatu malam, di sebuah apartemen kecil yang kami sewa dengan nama samaran, Rama berbisik, "Adit, kalau dunia tahu apa yang akan terjadi." Aku hanya bisa diam. Aku tahu jawabannya, semuanya akan hancur. Keluargaku akan menolakku, teman-temanku akan memandangku aneh, dan mungkin aku akan kehilangan segalanya. Tapi saat itu aku masih percaya bahwa cinta kami lebih kuat dari segalanya. Kami mulai membangun mimpi kecil. Rama ingin pindah ke Bali, hidup tenang di sana, jauh dari tekanan Jakarta. Aku setuju. Aku bilang aku akan mencari cara untuk keluar dari keluarga, mungkin dengan alasan bisnis. Tapi mimpi itu tak pernah terwujud. Konflik pertama datang dari keluargaku. Ayahku mulai curiga karena aku sering pulang larut. Suatu hari, dia bertanya langsung, "Kamu pacaran sama siapa, Adit? Kenapa tak pernah bawa ke rumah?" Aku bohong. Aku bilang ada seorang gadis dari Bandung. Ayahku senang, tapi Rama marah. "Kamu malu sama aku?" "Ya," katanya dengan suara gemetar. Aku menangis malam itu. Aku bilang aku mencintainya lebih dari apapun, tapi aku takut. Takut kehilangan keluarga. Takut kehilangan nama baik. Rama memelukku, tapi aku tahu, retak sudah mulai muncul. Kami semakin sering bertengkar. Rama ingin kami lebih terbuka, setidaknya dengan teman-teman terdekat. Aku menolak. Aku takut. Dan ketakutan itu membuatku melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Suatu hari, ayahku mengatur pertemuan dengan anak seorang teman bisnis. Namanya Nadia. Cantik, pintar, dan dari keluarga baik. Ayahku ingin aku menikahinya. Aku menolak dalam hati, tapi aku tak berani bilang tidak. Aku bilang pada Rama bahwa ini hanya formalitas, bahwa aku tak akan menikahinya. Tapi Rama tak percaya. Dia bilang, "Kamu akan memilih mereka daripada aku." Aku tak bisa menjawab. Dan malam itu, Rama pergi. Dia menghilang. Nomor teleponnya tak aktif. Aku mencarinya kemana-mana, tapi tak ada jejak.
Aku tahu dia pergi ke luar negeri, mungkin ke Australia atau Singapura, tempat dia punya teman. Aku hancur. Tapi aku tak bisa menunjukkan kesedihanku. Aku harus pura-pura kuat. Aku menikah dengan Nadia. Pernikahan itu seperti mimpi buruk. Aku tak pernah menyentuhnya dengan cinta. Aku hanya melakukan kewajiban. Nadia baik, tapi aku tak bisa mencintainya. Setiap malam aku memikirkan Rama. Tahun-tahun berlalu. Aku punya seorang anak laki-laki, namanya Arga. Dia mirip Rama. Mata yang tajam, senyum yang hangat. Setiap kali aku melihatnya, aku ingat apa yang aku korbankan. Aku mulai membenci diriku sendiri. Suatu hari, setelah 5 tahun, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, aku kembali, Adit. Kita perlu bicara. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu itu Rama. Aku tak bisa tidur malam itu. Pesan dari Rama membuatku gelisah. Aku membayangkan berbagai hal. Apakah dia sudah menikah? Apakah dia masih mencintaiku? Atau apakah dia datang untuk membalas dendam? Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah kai kecil di daerah Senopati. Rama sudah berubah. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih dewasa. Dia tampak lebih tenang, tapi matanya masih penuh luka. Selamat atas pernikahanmu, katanya dengan nada datar. Aku tak tahu harus bilang apa. Aku hanya menunduk. Makan aku, Rama. Dia tertawa kecil tapi pahit. Ma, setelah 5 tahun, kamu tahu berapa banyak aku menangis karena kamu. Aku menangis di sana. Di depan semua orang. Aku tak peduli lagi. Aku bilang aku menyesal. Aku bilang aku tak pernah berhenti mencintainya. Rama diam lama. Lalu dia bilang aku juga tak pernah berhenti. Tapi aku tak bisa kembali seperti dulu. Kami mulai bertemu lagi. Secara rahasia. Rama bilang dia kembali ke Indonesia untuk bisnis, tapi aku tahu dia kembali untukku. Kami menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rama lebih dingin. Dia tak lagi memegang tanganku seperti dulu. Dia tak lagi berbisik kata-kata manis. Suatu hari dia bilang aku hamil. Aku terkejut. Apa? Dia tersenyum tipis. Aku hamil. Anak laki-laki. Umur kandungan 4 bulan. Aku tak mengerti. Bagaimana bisa? Rama adalah pria. Tapi di dunia kita ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Rama adalah Omega. Dia lahir dengan kondisi langka yang membuatnya bisa hamil. Dia menyembunyikannya dariku selama ini. Aku pergi karena aku tak mau membebanimu, katanya. Aku tahu kamu tak akan bisa menerima ini. Aku memeluknya. Aku tak peduli lagi. Aku bilang aku akan bertanggung jawab. Aku akan meninggalkan semuanya untuknya. Tapi Rama menolak. Kamu sudah punya keluarga. Anakmu butuh ayah. Aku menangis lagi. Aku bilang aku akan cerai. Aku akan bilang pada Nadia yang sebenarnya. Rama menggeleng. Jangan. Biarkan aku pergi lagi. Biarkan anak ini tumbuh tanpa ayah yang terpecah. Konflik semakin dalam. Aku mulai bertengkar dengan Nadia. Dia curiga. Dia menemukan pesan-pesan dari Rama. Dia menangis, bertanya kenapa aku tak pernah mencintainya. Aku tak bisa bohong lagi. Aku cerita semuanya. Nadia terpukul. Tapi dia bilang, pergilah. Kalau itu yang kamu inginkan. Aku pergi menemui Rama. Aku bilang aku siap. Aku akan menikahinya, meski itu berarti melawan dunia. Tapi Rama sudah pergi lagi. Dia meninggalkan surat.
Isinya, aku mencintaimu, Adit. Tapi aku tak mau anak kita hidup dalam bayang-bayang kebencian. Aku akan membesarkannya sendirian. Jangan cari kami. Aku hancur total. Tahun-tahun berikutnya terasa seperti neraka. Aku mencari Rama kemana-mana. Aku ke Bali, ke Yogyakarta, bahkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Tak ada jejak. Aku mulai minum. Aku kehilangan bisnis. Ayahku marah besar, memutus hubungan denganku. Aku hidup sendirian di apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Arga tumbuh tanpa ayah yang benar-benar hadir. Nadia membesarkannya dengan baik, tapi aku tahu dia menderita. Aku mencoba menebus, tapi luka sudah terlalu dalam. Suatu hari, aku mendapat kabar dari teman lama. Rama ada di Bandung. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Dago. Aku langsung pergi. Hatiku berdegup kencang. Saat aku tiba, aku melihat Rama di teras rumah. Dia sedang menggendong seorang anak kecil. Anak itu mirip sekali denganku. Mata yang sama, senyum yang sama. Rama melihatku. Matanya membelalak. Adit. Aku berlutut. Aku menangis. Aku bilang aku menyesal. Aku bilang aku ingin bertemu anak kami. Rama diam lalu dia bilang, masuklah. Rumah itu kecil tapi hangat. Anak itu bernama Lili. Rama memberinya nama Lili karena bunga itu melambangkan harapan. Lili berumur 3 tahun. Dia memanggil Rama Papa. Aku menangis melihat mereka. Rama bilang dia tak pernah menikah. Dia membesarkan Lili sendirian bekerja sebagai desainer Grace Relance. Aku bertanya kenapa dia tak memberitahu. Rama bilang, aku takut kamu akan menolak kami. Aku memeluknya. Aku bilang aku tak akan pernah menolak. Aku bilang aku ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Tapi Rama ragu. Kamu sudah punya keluarga. Arga butuh kamu. Aku bilang aku akan bicara dengan Nadia. Aku akan mencari jalan. Malam itu kami tidur bersama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Rama menangis di pelukanku. Aku merasa utuh lagi. Keesokan harinya aku pulang ke Jakarta. Aku bicara dengan Nadia. Aku cerita semuanya. Tentang Rama, tentang Lili. Nadia terkejut tapi dia tak marah. Dia bilang aku sudah tahu sejak lama. Aku hanya menunggu kamu jujur. Kami sepakat bercerai secara baik-baik. Nadia bilang dia ingin Arga tetap dekat denganku. Aku menangis terima kasih padanya. Aku kembali ke Bandung. Rama masih ragu. Dia bilang aku takut dunia akan menyakiti Lili. Aku bilang aku akan melindunginya. Kami mulai membangun hidup bersama. Aku pindah ke Bandung. Aku membuka bisnis kecil di sana. Rama tetap bekerja dari rumah. Lili mulai memanggilku Papa Adit. Setiap hari aku membawanya ke taman bermain ayunan. Rama tersenyum melihat kami. Tapi konflik belum berakhir. Keluargaku tahu. Ayahku marah besar. Dia datang ke Bandung memaki-maki. Dia bilang aku telah menghancurkan nama keluarga. Ibu menangis, memohon aku pulang. Aku menolak. Aku bilang ini pilihan hidupku. Ayahku pergi dengan hati hancur. Aku merasa bersalah, tapi aku tahu aku tak bisa mundur lagi. Tahun-tahun berlalu. Lili tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan manis. Arga sering datang berkunjung. Dia dan Lili seperti saudara kandung. Nadia punya kehidupan baru dengan suami yang baik. Rama dan aku hidup bahagia meski dalam bayang-bayang. Kami tak pernah menikah secara resmi di Indonesia, itu tak mungkin. Tapi kami punya komitmen satu sama lain. Suatu hari, Rama sakit. Dokter bilang itu komplikasi dari kehamilannya dulu.
Dia harus dirawat di rumah sakit. Aku panik. Aku tak bisa kehilangan dia. Di rumah sakit, Rama memegang tanganku. Adit, kalau aku pergi, janji rawat Lili ya. Aku menangis. Aku bilang aku tak akan pernah meninggalkannya. Rama sembuh. Tapi kejadian itu membuat kami lebih menghargai satu sama lain. Kami mulai terlibat dalam komunitas kecil di Bandung. Ada kelompok yang saling mendukung. Kami tak lagi sendirian. Hari ini aku duduk di teras rumah, melihat Rama dan Lili bermain di halaman. Lili berlari ke arahku memelukku. Papa Adit, aku sayang kamu. Aku tersenyum. Aku memeluknya erat. Rama mendekat, duduk di sampingku. Dia memegang tanganku. Terima kasih sudah kembali. Aku mencium keningnya. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Kami tahu dunia belum sepenuhnya menerima kami. Tapi kami punya satu sama lain. Kami punya Lili. Kami punya harapan. Cinta kami pernah dilarang, pernah disembunyikan, pernah hampir hancur. Tapi pada akhirnya, cinta itu menang. Karena cinta sejati tak pernah padam. Dan di sini, di antara bukit-bukit Bandung yang hijau, kami menemukan rumah kami yang sebenarnya.